5 September 1986 di Bandara Internasional Karachi, Pakistan. Di landasan, sebuah pesawat jumbo Boeing 747 milik Pan American bersiap melanjutkan perjalanan panjang menuju Eropa dan Amerika Serikat. Bagi ratusan penumpang di dalamnya, ini hanyalah suatu bagian dari perjalanan yang melelahkan, namun biasa saja. Sebagian penumpang masih tertidur di kursinya. Sebagian membaca majalah penerbangan. Yang lain menatap keluar jendela, menyaksikan cahaya pagi mulai menyentuh Bandara Karachi. Tidak seorang pun menyadari bahwa dalam beberapa menit ke depan, penerbangan ini akan berubah menjadi salah satu tragedi pembajakan paling dramatis dalam sejarah penerbangan sipil. 4 pria bersenjata sedang mendekati pesawat. Mereka mengenakan seragam keamanan bandara. Tapi mereka bukan petugas. Mereka adalah teroris. Dalam hitungan menit, pesawat Pan Am Flight 73 berubah menjadi tempat penyanderaan. Ratusan penumpang terjebak di dalam kabin. Ketakutan mulai menyebar. Di tengah situasi yang mencekam itu muncul satu sosok yang tetap tenang. Seorang pramugari muda, berusia 22 tahun. Namanya adalah Nirja Bhanot. Lalu selama 17 jam berikutnya, keberanian wanita muda ini akan menyelamatkan ratusan nyawa. Dan pada akhirnya, ia akan mengorbankan nyawanya sendiri demi melindungi orang lain. Ini adalah kisah nyata tentang keberanian, tanggung jawab, dan pengorbanan. Kisah seorang pramugari yang dikenang dunia sebagai salah satu pahlawan penerbangan. Tonton terus sampai selesai hanya di The Washington Post Channel. Nirja Bhanot lahir pada 7 September 1963 di kota Chandigarh, India. Ia tumbuh dalam keluarga yang penuh kasih sayang. Ayahnya adalah seorang jurnalis yang dikenal disiplin dan berprinsip. Sedangkan ibunya adalah sosok yang lembut dan hangat. Sejak kecil, Nirja dikenal sebagai anak yang ceria dan penuh empati. Ia memiliki kemampuan alami untuk membuat orang lain merasa nyaman. Teman-temannya mengingatnya sebagai pribadi yang mudah tersenyum, ramah, dan selalu siap membantu siapapun. Ketika keluarganya pindah ke Mumbai, Nirja melanjutkan pendidikan di Bombay Scottish School. Di sana ia dikenal sebagai siswa yang aktif dan percaya diri. Ia kemudian melanjutkan pendidikan ke St. Xavier College di Mumbai. Pada masa kuliah, perawakannya yang tinggi dan penampilannya yang elegan membuatnya menarik perhatian dunia modeling. Tidak lama kemudian, Nirja mulai tampil dalam berbagai iklan televisi dan majalah. Karir modelingnya berkembang cukup cepat. Di balik kesuksesan itu, kehidupan pribadinya menghadapi tantangan yang tidak mudah. Pada usia muda, Nirja menikah dengan seorang pria yang tinggal di Timur Tengah. Namun pernikahan tersebut tidak berjalan seperti yang diharapkan. Hubungan itu dipenuhi tekanan dan konflik. Akhirnya, Nirja mengambil keputusan berani. Ia meninggalkan pernikahan tersebut dan kembali ke India. Pada masa itu, keputusan seperti ini bukanlah hal yang mudah bagi seorang perempuan muda. Namun Nirja tidak ingin hidup dalam situasi yang tidak sehat. Beberapa waktu kemudian Nirja melihat kesempatan baru. Maskapai internasional Pan American World Airways membuka perekrutan pramugari. Maskapai ini dikenal sebagai salah satu perusahaan penerbangan paling prestisius di dunia pada masa itu. Nirja melamar dan ia pun diterima setelah menyisihkan sekitar 10.000 pelamar. Setelah melalui pelatihan intensif di Miami, Amerika Serikat, Nirja resmi menjadi pramugari Pan Am. Pelatihan tersebut sangat ketat. Para awak kabin dilatih menghadapi berbagai situasi darurat, termasuk kebakaran, evakuasi, hingga pembajakan pesawat. Nirja menunjukkan kemampuan yang luar biasa selama pelatihan. Ia cepat belajar, tenang di bawah tekanan, dan memiliki kepemimpinan yang kuat. Tidak lama setelah mulai bekerja, ia dipromosikan menjadi senior flight purser. Artinya, ia memimpin seluruh awak kabin dalam penerbangan. Pada usia 22 tahun, Nirja sudah memegang tanggung jawab besar. Namun tidak ada yang tahu bahwa tanggung jawab itu akan segera diuji dalam situasi yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pada pagi 5 September 1986, Nirja bertugas dalam penerbangan Pan Am Flight 73. Pesawat ini berangkat dari Mumbai, India, menuju New York, Amerika Serikat. Sebelum melanjutkan perjalanan panjang melintasi Atlantik,
pesawat harus melakukan 2 kali transit. Yang pertama di Karachi, Pakistan, yang kedua di Frankfurt, Jerman. Ketika pesawat mendarat di Karachi sekitar pukul 5 pagi, sebagian penumpang turun, sementara yang lain tetap berada di dalam kabin. Secara keseluruhan terdapat sekitar 379 orang di dalam pesawat, termasuk penumpang dan awak kabin. Sebagai senior purser, Nirja bertanggung jawab atas seluruh awak kabin. Ia memastikan semua prosedur keamanan berjalan dengan baik. Ia juga menjadi penghubung antara kokpit dan pramugari lainnya. Dalam setiap penerbangan, posisi ini memerlukan ketenangan dan kemampuan mengambil keputusan dengan cepat. Beberapa saat setelah pesawat parkir di landasan Karachi, sebuah kendaraan keamanan bandara mendekat. Dari kendaraan itu turun beberapa pria berseragam keamanan. Mereka berjalan cepat menuju tangga pesawat. Tidak ada yang mencurigakan. Namun kenyataannya, mereka bukan petugas bandara. Mereka adalah kelompok teroris yang sedang memulai sebuah misi pembajakan. Setelah menembak petugas bandara, 4 pria bersenjata menuju ke pesawat. Beberapa awak kabin yang melihat mencoba dengan cepat menutup pintu, tetapi tidak berhasil. Keempat orang itu berhasil menguasai kabin, menodongkan senjata, dan meneriakkan perintah kepada penumpang. Panik menyebar dengan cepat. Namun di tengah kekacauan itu, Nirja tetap tenang. Ia segera melakukan tindakan yang telah diajarkan dalam pelatihan. Secara diam-diam, ia menekan kode pembajakan melalui sistem komunikasi pesawat. Sinyal itu sampai ke kokpit. Pilot dan anggota kru lainnya langsung memahami situasi. Sesuai prosedur darurat, mereka segera meninggalkan pesawat melalui hatch kokpit. Keputusan ini membuat pesawat tidak bisa diterbangkan. Langkah tersebut secara tidak langsung menggagalkan rencana para pembajak yang ingin memaksa pesawat terbang ke negara lain. Ratusan penumpang kini terjebak di dalam pesawat bersama para teroris. Kelompok pembajak ini berasal dari organisasi militan Palestina yang dikenal dengan kelompok Abu Nidal. Mereka membawa senjata otomatis, granat, dan bahkan peledak. Tuntutan mereka adalah pembebasan rekan-rekan mereka yang ditahan atas tindakan terorisme di wilayah Pakistan dan sekitarnya. Selama berjam-jam berikutnya, pesawat Pan M73 berubah menjadi ruang penyanderaan. Para pembajak mulai memeriksa identitas penumpang. Mereka secara khusus mencari warga Amerika. Jika mereka menemukan paspor Amerika, penumpang tersebut berisiko menjadi target utama. Melihat hal ini, Nirja dan para pramugari lainnya melakukan tindakan berani. Diam-diam mereka mengumpulkan paspor dari penumpang Amerika. Paspor-paspor tersebut kemudian disembunyikan. Beberapa bahkan dihancurkan. Langkah ini ternyata menyelamatkan banyak nyawa. Sepanjang hari itu, Nirja berjalan dari satu kursi ke kursi lainnya. Ia menenangkan anak-anak yang menangis. Ia berbicara dengan penumpang yang panik. Ia membagikan air dan makanan. Di tengah ancaman senjata, ia tetap berusaha menjaga ketenangan di dalam kabin. Namun ketegangan terus meningkat. Waktu berlalu. Jam demi jam. Hingga 17 jam. Para pembajak semakin frustasi karena pesawat tidak bisa diterbangkan. Malam mulai turun di Karachi. Lampu di dalam pesawat mulai padam. Kegelapan menyelimuti kabin. Situasi menjadi semakin berbahaya. Tiba-tiba para pembajak membuka tembakan. Panik pecah di dalam pesawat. Penumpang berteriak dan mencoba melarikan diri. Dalam kekacauan itu, Nirja mengambil keputusan terakhir yang menentukan. Ia membuka pintu darurat pesawat. Slide evakuasi mengembang. Penumpang mulai melompat keluar, satu demi satu. Dalam situasi itu, Nirja sebenarnya memiliki kesempatan untuk melarikan diri, tapi ia tidak melakukannya. Ia tetap berada di dalam kabin. Ia membantu penumpang keluar. Ia memastikan sebanyak mungkin orang bisa melarikan diri. Di detik-detik terakhir, Nirja melihat 3 anak kecil yang tidak sempat keluar. Ia berusaha melindungi mereka dari tembakan. Tubuhnya menjadi perisai dan peluru mengenai dirinya. Nirja Banot meninggal 2 hari sebelum ulang tahunnya yang ke-23. Namun keberaniannya telah menyelamatkan ratusan nyawa. Ketika operasi penyelamatan akhirnya selesai, tragedi Pan M73 meninggalkan luka yang mendalam. Sebanyak 20 orang tewas dalam insiden tersebut. Lebih dari 150 penumpang mengalami luka-luka. Namun, 359 orang berhasil selamat. Sebagian besar dari mereka berhasil keluar melalui pintu darurat
yang dibuka oleh Nirja. Para pembajak akhirnya bisa ditangkap oleh otoritas Pakistan. Mereka diadili dan dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan Pakistan, namun kemudian berubah menjadi hukuman seumur hidup. Kasus ini menjadi salah satu pembajakan pesawat paling terkenal dalam sejarah dunia. Namun bagi para penumpang yang selamat, peristiwa ini selalu dikenang karena satu hal, keberanian seorang pramugari yang setia mendampingi penumpangnya. Setelah kematiannya, dunia mulai menyadari besarnya pengorbanan Nirja. Pemerintah India menganugerahkan penghargaan tertinggi untuk keberanian sipil kepadanya. Penghargaan itu bernama Asoka Chakra. Nirja menjadi wanita pertama dan penerima termuda yang menerima penghargaan tersebut. Pakistan juga memberikan penghargaan kemanusiaan atas keberaniannya. Amerika Serikat memberikan pengakuan resmi atas tindakan heroiknya. Keluarga Nirja kemudian mendirikan sebuah yayasan bernama Nirja Banot Pan Am Trust. Yayasan ini memberikan penghargaan tahunan kepada perempuan yang menunjukkan keberanian luar biasa dalam menghadapi ketidakadilan sosial. Warisan Nirja terus hidup melalui kisahnya. Dan pada tahun 2016, kisah hidupnya diangkat menjadi film berjudul Nirja. Film tersebut memperkenalkan kembali cerita keberanian ini kepada generasi baru. Dalam dunia penerbangan, pramugari sering dianggap sebagai simbol pelayanan dan keramahan. Namun pada 5 September 1986, seorang pramugari menunjukkan bahwa profesi itu juga dapat menjadi simbol keberanian yang luar biasa. Nirja Banot tidak memiliki senjata, ia tidak memiliki kekuatan militer, yang ia miliki hanyalah keberanian dan rasa tanggung jawab terhadap orang-orang yang berada di bawah perlindungannya. Nirja Banot meninggal pada usia yang sangat muda, tapi kisahnya tidak pernah benar-benar berakhir. Ia tetap hidup dalam ingatan mereka yang selamat, dalam sejarah penerbangan, dan dalam cerita tentang keberanian manusia yang paling luar biasa. Sampai jumpa.